Pak Mas Leani, bisa dengar suara saya? Pak Mas Leani, bisa dengar suara saya? Halo Pak Mas Leani, Bisa Pak, bisa. bisa Pak? Ya, Terdengar dengan bagus? cukup jelas. Siap. Halo. Halo. Halo, ya ini dengan Bapak siapa? Halo. Halo, selamat malam. Selamat Halo. malam. Ya, halo. Dengan Ibu siapa? Halo, selamat Dengan malam. Ibu Ica. Ibu Halo. siapa? Ya, halo. Atau Ibu Ica? Ibu Ija. Ibu Ija dari Oh mana? iya. Suara saya nyambung ini ya, Pak ya? Iya, nyambung. Nyambung sangat jelas, Ibu. Alhamdulillah. Iya, ini Ya. iya. Ini dari SMK 1 Panji Situbondo saya, Pak. Oh, baik, Ibu. Halo, Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Lia Ulfa, Bulia Ulfa. Dari mana ya? SMK 1 Taliwang, Sumbawa Barat. Baik, Ibu. Terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Jelas, baik. Selanjutnya, Halo, assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Ya, halo, Pak. Sana. Halo. Dengan Bapak siapa? Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu Lina dari SMK Negeri Jaya Iya. Tasikmalaya. Baik, Ibu. Terdengar dengan jelas ya, Bu? Halo?
malam Bapak Ibu. Saya jelas. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Jawahir SMK. Pak. Kita diterima dengan baik. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ada yang bisa dengar suara saya? Siap-siap dengar. Terdengar dengan jelas Pak ya? Halo? Jelas, jelas. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masih Di Agung Hidayat Kalimu Kendal. Halo, selamat malam Ibu Bapak. selamat malam. Sebentar lagi Pikon akan kita mulai. Udah. Baik semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Pikon akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Saya akan membacakan dulu tata tertib Pikon untuk hari ini. Yang pertama, untuk mengikuti Pikon ini gunakan nama lengkap. Yang kedua, peserta harus menonaktifkan mikrofon selama penyampaian. Tuliskan nama di kolom chat, ditunjukkan ke host setelah host atau moderator mengumumkan sesi tanya jawab. Selanjutnya, selama acara berlangsung, peserta dimohon tenang dan memperhatikan materi yang disampaikan narasumber. Baik, malam ini materi yang akan disampaikan tentang brainstorming dan storyline. Untuk Pak Riko, kami persilahkan. Oke, siap. Silakan Pak Riko. Bapak Ibu suaranya dimute semuanya ya Pak ya. Semua piano. Telepon bang. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Saya adalah Riko Rizky Putra dan saya bertugas pada sesi kali ini sebagai narasumber Bapak Ibu sekalian. Pada sesi kali ini saya akan sharing bagaimana cara merancang skenario video animasi pembelajaran. Salah satunya adalah brainstorming. Ya. Brainstorming adalah sebuah teknik yang memungkinkan penggunanya mendapatkan ide atau gagasan. Dan cara termudah untuk
mendapatkan ide terbaik adalah dengan mencari ide sebanyak-banyaknya. Dan tujuan dari brainstorming agar kita bisa merancang ide dasar video atau animasi pembelajaran. Dengan cara-cara tuliskan ide Anda pada kertas. Bisa juga ditempelkan di flip chart. Cari ide sebanyak mungkin dan sama sekali dilarang untuk melarang. Maksudnya, jika ada teman atau diri kita sendiri memiliki ide, jangan kita melarang teman kita ataupun diri kita sendiri selagi ide itu ide baik. Dan ide yang berbeda justru sangat diharapkan karena sangat bervariasi, tidak sama semuanya, dan tidak ada ide yang salah. Salah satu cara menuliskan ide supaya kita tidak lupa atau merancang ide dasar dalam video dalam membuat animasi pembelajaran adalah menggunakan storyline. Nah, storyline itu adalah alur cerita dari sebuah video, ya. Saya akan share contoh storyline. Ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh storyline yang dibuat Bapak Puryanto yang dengan namanya adalah animasi drawing biologi metamorfosis kupu-kupu. Kita bisa baca di sini deskripsinya adalah metamorfosis adalah pertumbuhan wujud yang dialami oleh makhluk-makhluk hidup tertentu dan salah satu makhluk hidup yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu. Ya. Jadi di sini kita membuat video tidak langsung membuatnya, tapi kita mengumpulkan dulu ide-ide semua itu, kita kumpulkan. Dan ide yang baik juga bisa didapat dengan kelompok. Dalam artian kelompok bila Bapak Ibu bergelut di bidang matematika, Bapak Ibu juga harus mencari kelompok yang paham matematika supaya idenya bisa sejalan walaupun berbeda-beda. Kan? Di sini di storyline yang saya share di sini terdapat beberapa cut atau slide. Ya, pertama adalah opening title. Opening title di sini juga ada aset visualnya menggunakan teks bahan ajar digital animasi drawing oleh Bapak Puryanto dengan tampilan gambar, logo Syamolek, dan sekolah. Jadi waktu slide pertama tampil itu adalah judul dan logo Syamolek dan sekolah. Dan narasi voice karena ini hanya opening, tidak dibutuhkan untuk narasi voice atau dubbing kita sendiri, cukup dengan musik instrumental. Perkiraan waktu juga diatur di sini, 5 detik. Kalau Bapak Ibu semuanya kurang pas dengan waktu 5 detik, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat, bisa Bapak Ibu setting sendiri. Kemudian setelah opening title, akan ada definisi metamorfosis dengan aset visualnya teks dan gambar. Jadi teks dan gambar memang tidak wajib untuk setiap slide-slide, tapi slide yang baik adalah mencantumkan gambar kemudian dijelaskan oleh metamorfosis. Sementara dubbingnya, tulisan yang ada di video script atau di animasi memang ini, tapi waktu kita berbicara dubbing mengisi suara video animasi tersebut bisa membaca ini. Nah, seperti ini menurut saya kalau tidak direncanakan, tidak dibuat storyline, Bapak Ibu akan bingung. Asal membuat, kemudian memang bisa di opening title-nya, kemudian bingung slide berikutnya seperti apa ya. Karena mungkin juga lupa tentang ide-idenya karena tidak dicatat. Dan garis merah di sini memang sengaja berada di sini. Ini menandakan bahwa alur cerita tersebut menuju dari 1 sampai 6 atau benang merah. Jadi setelah slide opening ada slide metamorfosis, kemudian telur, kemudian larva dan seterusnya. Nah, dalam pembuatan video
Storyline ini sangat penting. Ibarat kita membangun sebuah rumah, kalau kita tidak membuat sketsanya dulu, nanti bisa berantakan rumah tersebut. Bisa ruangan itu terlalu besar atau kecil. Kalau di video, di animasi ini, animasinya bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi apa yang kita ingin sampaikan, Allah tidak sampai bagi yang melihat video kita tersebut. Jadi intinya sangat penting storyline ini. Kemudian kita menyusun aset visual. Setelah mendapatkan ide dan konsep dan naskah storyline, Anda harus menyiapkan gambar pendukung. Seperti contoh di sini storyline. Di sini menyebutkan gambar proses metamorfosis kupu-kupu. Ini ada gambarnya di sini. Jadi setiap gambar yang ingin kita sampaikan waktu kita membuat storyline, disarankan Bapak Ibu sudah menyiapkan gambarnya atau setelah membuat storyline Bapak Ibu bisa mencarinya. Jadi bisa dipersiapkan bahan-bahan mentahnya. Nanti di video script tinggal merancang sesuai storyline yang Bapak Ibu buat. Ya, gambar yang bagus di video script adalah berformat SVG atau vektor. Karena gambar SVG atau vektor bila di zoom sebesar-besarnya tidak akan pecah gambarnya. Suaranya mantul banget ini. Gemak balik. Mandi berapa kali? Siapa? Ya, saya ulangi kembali gambar yang saya sarankan di sini waktu kita memasukkan gambar ke video script, Bapak Ibu menggunakan gambar yang berformat SVG atau Bapak Ibu bisa mencarinya di bawaannya video script, namun harus connect sama internet. Jika Bapak Ibu ingin mencari sesuatu kata kunci, ketiklah kata kunci dengan berbahasa Inggris karena video script ini dia sifatnya internasional. Jadi Bapak Ibu jika mencari dengan kata kunci Indonesia, kemungkinan besar tidak keluar gambarnya. Jadi perbedaan antara gambar JPEG, PNG, sama vektor dan SVG itu kalau JPEG kalau dimasukkan ke video script, contohnya seperti ini ya. Sebentar saya share dulu. Seperti gambar Syamalik ini. Jika saya tarik terus, nah akan muncul retakan-retakan seperti ini. Namun kalau saya menggunakan contoh gambar tupai ini di zoom sebesar apapun tidak akan pecah. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyusun aset sekarang sudah selesai. Sekarang kita beralih ke menganimasikan aset visual. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah bisa untuk menganimasikan aset visual. Jadi saya tetap jelaskan, barangkali masih ada yang belum bisa.
seperti ini. Klik di sini untuk melihat aturan-pengaturan apa yang bisa kita rubah. Di sini adalah animasi-animasinya. Kalau kita pilih draw, ketika kita play, maka si tupai ini akan digambar. Tapi kalau kita pilih move, misal dari sisi ini, si tupai tidak digambar, tapi dipindah dengan tangan. Sementara kalau untuk morph ini yang masih belum bisa diklik ini saya rasa kurang bagus dan mungkin juga jarang digunakan. Karena nanti perubahan gambarnya misal dari tupai ke buaya, garis-garis yang ada di gambar tupai ini akan pecah, berubah menjadi buaya seperti itu. Di sini juga ada fitur brush. Nah, seperti ini, switch no, zip. Tapi yang menurut saya yang paling bagus adalah no brush atau normalnya. Bapak Ibu juga bisa memilih full color, outline, grayscale, silhouette, seperti itu. Dan ini juga bisa diatur warnanya solid atau tidak. Semakin nilainya ini kecil, semakin gambar ini terlihat samar-samar. Kemudian untuk animasi ini adalah waktu animasi tersebut. Kalau 13 detik ini terlalu lama, kita bisa menjadi 5 detik. Kita coba play. Nah, seperti ini. Sementara kalau untuk pause adalah jeda antara misal gambar ini dengan gambar ini adalah jedanya adalah 0,5 detik. Jadi setengah detik. Dan transisi ini adalah antara perpindahan gambar tersebut ke gambar yang satunya lagi, itu waktunya disetting 1 detik. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika memasukkan gambar Siamolek seperti ini, di sini akan default 30 detik. Nah, cara merubahnya ini supaya tidak terlalu panjang, maksud saya defaultnya Bapak Ibu bisa merubah ke sini, di sininya. Nah, di sini default max gradient. Ini bisa dikurangi menjadi sesuai Bapak Ibu yang pas gimana. Kemudian default image quality-nya juga di sini. Default pause time-nya tadi juga bisa diatur di sini. Atau auto save timing juga bisa diatur di sini. Kemudian musik. Saya sarankan Bapak Ibu semuanya menggunakan musik yang legal. Ada di sini, maupun kalau Bapak Ibu mau mencari musik di internet, gunakanlah musik yang legal. Contoh musik yang tidak legal adalah, ya bisa dibilang seperti musiknya band-band yang banyak di luaran sana, itu sebenarnya kita harus membeli. Jadi jangan sampai Bapak Ibu membuat video animasi, kemudian menggunakan musik dari band-band, videonya sudah jadi, kemudian Bapak Ibu upload ke YouTube. Lalu setelah beberapa saat, video tersebut tidak bisa diputar karena dicekal oleh YouTube. Karena itu bisa, mungkin itu pelanggaran hak cipta. Nah, di sini akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mencari musik-musik yang free license. Contohnya adalah di band sound. Nah, musik-musik di sini gratis, kecuali kalau di sini ada tulisan Uncars. Ya, ini adalah salah satu musik yang digunakan opening video Bapak Puryanto. Ibu bisa download di sini. Namun kita bisa lihat di sini tertulis you can use the music for free in your multimedia as long as you credit me. Jadi tetap harus ada kreditnya. Kreditnya bisa dicantumkan waktu pembuatan video maupun waktu kita upload di YouTube, kita tuliskan juga di deskripsi seperti itu. Ya, saya rasa cukup.
Untuk sesi penjelasan kali ini, saya kembalikan kembali kepada saudara Dani. Saudara Dani bisa dengar suara saya? Silakan untuk sesi tanya jawab, silakan. Boleh bertanya, Pak? Oh ya Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Darum. Ya silakan Pak pertanyaannya. Ya, setelah yang pembukaan itu kan apa tadi yang awalan tadi Pak, lalu menambah halaman baru untuk masuk ke materi, bagaimana Pak itu? Oh, Saya belum jelas itu. Mohon baik, dijelaskan. saya share dulu Pak ya. Iya. Jadi misal pertama gambar siamolek ya Pak ya. Kemudian pindah layar kan. Bapak bisa klik di luar area garis-garis ini seperti di sini, kemudian geser Pak. Pertama ini diklik dulu, kemudian tombol kamera yang pertama ini diklik dulu. Kemudian tombol kamera yang ada centangnya itu, setelah itu geser Pak. Ini supaya tidak terlalu lama kita apply. Jadi gambar pertama ada molek, kemudian sudah tupai seperti itu. Halo Bapak. Halo. Iya. Iya. Sudah jelas Ya, atau Pak. masih ada yang tanyakan Pak? Atau belum paham Pak? Kalau animasinya apa ya itu? Maksudnya disembunyikan semuanya begitu. Gimana Pak maksudnya Pak? Bisa diulang lagi? Maksudnya kalau animasinya banyak tulisan dengan gambar tadi, sebanyak itu tadi di apa sembunyikan begitu diarahkan bisa Pak? Oh, berarti waktu misal di akhir video tersebut tidak keluar semua gambarnya gitu? Atau gimana Pak? Iya, bukan. Maksudnya kalau sudah sudah disembunyikan tadi, kalau banyak bisa Pak ya dalam jumlah yang banyak maksudnya. Bisa Pak, misal ini misal dua-dua Pak ya. Iya. Ini pindah, ini harus dihapus dulu. Kemudian pindah. Misal pertama adalah ini, kita klik dulu kedua-duanya dengan pertama klik siamolek, kemudian sama tekan kontrol, lalu klik tupainya. Kemudian klik ini Pak, set kamera. Oh, itu. Bapak bisa lihat share screen saya kan? Bisa. Klik ini, kemudian kita pindah itu, kita geser. Atau Bapak juga bisa menggunakan scroll di mouse Bapak. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Bapak ingin lebih mudah, nah pindah seperti ini. Tapi kalau menggunakan scroll ini nanti jaraknya terlalu jauh. Jadi seperti ini saja kita pindah supaya yang penting tidak nampak lagi. Kemudian kita cari gambar lain untuk animasi yang berikutnya Pak misalnya ya. Kemudian klik gambarnya, kemudian kita set. Seperti itu Pak. Iya. Halo Pak. Iya Pak, ya terima kasih Pak ya.
nanti coba saya praktekkan, Pak. Oh iya, Pak. Silakan Ya, terima selanjutnya. kasih. Halo Pak. Ya, Pak, silakan dengan Bapak. Ya, Pak, ditanyakan. Ini kalau mau masukkan musik, boleh nggak setiap halaman musiknya beda itu? Atau satu set video itu musiknya satu yang bisa kita masukkan? Setahu saya musiknya hanya satu, Pak. Bapak cuma bisa Hmm. menambahkan suara dubbing. Jadi misal Hmm. suara musik itu berjalan, itu Ya. video itu Bapak tambahi dengan suara Bapak dubbing. Seperti Oh, yang saya jelaskan di Storyland, iya. kita ada gambar, ada tulisan, tapi kita juga menjelaskan. Menjelaskan Ya, ya. ya supaya apa yang ingin kita sampaikan dapat lebih mudah diterima bagi yang menonton videonya, Pak. Seperti itu. Sambil musik juga jalan, dubbing juga jalan ya. Iya, bisa, Pak. Itu nanti pengaturan suaranya gimana? Supaya musiknya misalnya nggak terlalu kencang, suara kita yang lebih dominan misalnya. Ada pengaturannya gimana? Ada, Pak. Bapak bisa lihat share screen saya. Boleh bisa. Misal Contohkan, kayak Pak. musik. Ya, Bisa pakai musik ini, Pak, ya. boleh. Adrenalin itu ya. Ya. Iya. Nah, ini kita kecilkan, Pak. Iya. Kecilkan. Nanti Siap. kalau di bagian suara kita, dubbing di bukan ya. Kalau dubbing pakai yang ini, Pak, ya. Record ini, Pak, ya. Nah, kalau yang di sini nanti dibesarkan, Pak, suaranya, Pak. Jadi biar suara kita lebih. Oh, yang suaranya mana yang dubbing kita? Coba lihat. Misal di sini, Pak, ya. Saya kebetulan misal ini, Pak, ya, suara saya masukkan di sini. Oh, sudah ada rekamannya ya? Nah, ya ini kita besarkan saja, Pak. Oh, iya ya. Ya. Siap. Sementara nanti yang di musik kita kecilin. biar kecil, lebih kecil. Sayu ya. Jadi biar suara kita lebih dominan. Siap. Betul. Oke. Betul. Ada lagi, Pak? Cukup. Oke. Pak Riko. Ini ada pertanyaan dari chat dari Ibu Fatimah. Cara memberikan animasi menghapus setelah gambar atau tulisan dipasang. Oh, baik. Nih. Dari Bu Fatimatus Sufroh. Screen saya. Dengan terkait tadi bagaimana cara membuat misal di tulisan di papan ini kemudian tulisan tersebut hilang. Tulisan ini kita tata dulu di sini. Kemudian kita set. Misal kita jalankan dulu. Ini atau Bapak Ibu juga. Bukan.
Jadi misal seperti ini. Apakah seperti ini yang dimaksud Bu Fatimah? Kan tulisan ini tumpuk lagi, Bu. Ada tulisan bukan lagi saja. Animasinya kita nolkan semua. Jadi jeda-jedanya semuanya dinolkan. Tidak ada animasi sama sekali. Jadi nanti akan menimbulkan efek seperti tulisan tersebut dihapus. Coba kita play. Oh, sebentar. Kita set dulu ininya, kemudian kita tutupkan ke sini. Ini baik. Kemudian di set, coba di play. Halo Ibu Fatimah. Ibu Fatimah. Halo, Pak. Dengan Ibu Fatimah. Ya. Gimana penjelasan dari Pak Riko, jelas apa tidak? Baik Bu Fatimah, oke, terus terang saya masih berbicara itu, Jelas. jadi maksudnya seperti ini atau bukan ya? Tadi lost connection-nya, Pak. ya, Ini ya kan jadi terdengar. Yang dimaksud Ya, Ibu gimana? seperti ini. menghilang seperti gimana? Halo Ibu Fatimah. Mungkin seperti ini Pak Riko. Bisa Boleh menambahkan, Pak? Halo? Halo, Ya, halo. iya Pak? Halo, boleh menambahkan mungkin maksud pertanyaan Ibu itu, boleh, Pak? Iya. Iya Pak, silakan. Ini Pak, tadi kan siang, kalau tidak salah di grup Ya. share video angkatan sebelumnya, itu Ya. bagus. Di season akhir video itu kita seperti menghapus gitu. Itu mungkin maksudnya Ibu. Oh iya iya. Baik baik. Seperti menghapus. Pak Riko bisa dipindahkan kepada saya. Halo Pak Riko. Untuk screen bisa dipindah ke saya. Kita alihkan lagi. Oke, silakan. Baik. Nanti saya akan jawab. Ibu Bapak sudah bisa melihat screen saya kan? Ya, Pak. Pak. Baik, untuk tulisannya.
kali. Bukan. Ini Ambil dijelaskan toh, Pak. Caranya kita pilih script, kita ketikkan di kolom yang kotak ini, kita tuliskan script itu di kolom yang kosong yang di sini. Nah, selanjutnya tulisan tersebut nanti kita tutup. Selanjutnya kita lock kamera. Coba kita putar dulu. Oh iya, maaf, sebelumnya tangannya kita harus rubah dulu. Hapus, mungkin yang ini. Seperti ini. Itu maksudnya Pak, bagus Pak. Oh, ya mungkin maksudnya ini ya Ibu Fatimah. Halo Ibu Fatimah. Pak, diulangi deh. Ya baik. Pertama kita add image to canvas. Itu nanti per layar ya Pak menghapusnya, bukannya per gambar, per layar. Enggak, per gambar. Untuk menghapus itu per gambar Ibu. Per gambar. Iya. Setelah itu kita tuliskan script. Di kolom yang ini kita tuliskan script. Setelah itu kita enter. Nah, kolom sini kan kosong. Selanjutnya dipilih. Bentar. Ini kan ada tulisan sebelumnya, Bu. Nah, setelah itu kita tutup tulisannya. Selanjutnya kita pilih untuk ngerubah gambar tangannya. Di sini banyak pilihannya, Bu. Kita pilih yang lagi menghapus. Baik. Baik, seperti itu. Halo Ibu. Halo Bu Fatimah. Halo, semoga bisa terjawab ya Bu. Baik, kita lanjut pertanyaan untuk Bu Lia. Assalamualaikum. Ya Ibu Lia ya? Ini Pak. Ini dari Cara Bu. penyimpanannya Mas. Iya, cara nyimpan. Oh, cara simpan sampai bisa dibuka kembali. Iya Mas. Ya, baik Pak Riko. Berkali-kali. Bagaimana menyimpan dan bisa dibuka kembali lagi file tersebut? Itu yang masih di video scrap atau sudah jadi video, Bu?
file tersebut. Mungkin file mentahnya Pak Riko. Hanya dulu. Nah, sebelumnya Pak Dani, silahkan internya dipindahkan ke saya. Halo Pak Riko. Presenternya bisa di ya. Halo Pak Riko. Pak Riko, halo. Pak Doni kok susah banget tuh saling komunikasi. Malah nggak itu apa sih? Halo Pak Riko. Iya, halo. Ya, jaringan terputus tadi. Halo, halo. Bentar, saya akan jawab. Monggo Pak Riko. Plan is being set. Halo, Mas. Halo Ibu. Gimana Pak Riko? Kabarnya, Mas? Baik, mungkin saya akan lanjutkan. Pak Riko. Yang mana? Berapa? Yang mana Mbak? Mohon maaf Ibu Bapak, bisa ditunggu sebentar. Oke. Mungkin jaringannya terputus. Mohon untuk tunggu sebentar ya Bu. 2.200. Suara dari belakangnya terdengar pada Campur aja. kayak nggak putus sih, enggak kayaknya cuma bisik dari situ aja. Saya yang sedang bisik-bisik ya ngomongnya. Berapa ini Bang? 5 tambah 6 kalau Monggo Pak dilanjut. Kasih ya. Kasih Om. Halo Ibu Bapak. Mohon maaf, kami masih mengalami gangguan. Dimohon untuk Bapak Ibu bersabar terlebih dahulu.
Oke. Berarti kalau tadi salah ngelempar itu. Halo, Pak. Nanti diulang aja. Tugasnya kirimnya kemana nih tugas? Ya, halo. Untuk tugas nanti kami akan informasikan kembali, Pak. Mohon maaf tadi masih ada kesalahan. Malam, host. Malam juga, Pak. Maaf nih mau tanya tadi agak ketinggalan. Halo. Maaf tadi agak ketinggalan mau tanya. Ada tugas? Video ini tidak muncul. Videonya nggak muncul, no content is being shared. Sedang trouble nih, sedang trouble. Yang sabar, orang sabar disayang Tuhan. Jawahir Natsir. Haryati. Nyanyi dulu, Pak. Kok sepi ya? Haryati. Masuk ini saya kamu. Mas Riko sudah bisa join? Ya, baik Bapak. Mohon maaf masih ada gangguan untuk Mas Riko-nya. Soalnya tadi sudah terlanjur menjadi host, jadi saya tidak bisa. Beda ruangan toh, Pak? Iya. Itu kantor. Tadi untuk nama ada 2 soalnya, jadi saya melemparkan kan untuk namanya ada 2. Mohon maaf Bapak Ibu untuk bersabar. Tapi ada komen saya mulai
Dundun. Pak Riko, halo. Gimana Pak Riko? Untuk Pak Riko, gimana? Pak Riko? Bisa dengar Sarah? Bisa dengar, tapi saya masih belum bisa untuk share screen. Baik, coba saya akan coba ya Pak Riko. Silakan. Mohon maaf, Ibu. Oh, tadi dari Ibu Lia ya, simpan data. Sebentar. Share. Share. Share cepetan. Ojo, Bang. Untuk cara menyimpan file mentahnya itu seperti ini, Ibu. Ibu klik tombol save or export. Selanjutnya, Ibu kasih nama di sini. Ya. Ibu kasih nama folder. Setelah itu Ibu klik centang yang ini. Nanti otomatis file akan tersimpan, biasanya langsung otomatis di C. Nah, ya, Ibu klik export to a script file. Setelah itu Ibu kasih nama. Selanjutnya tinggal Ibu save. Otomatis file akan tersimpan. Dan bagaimana untuk merubahnya kembali? Untuk file biasanya di sini sudah tersimpan otomatis. Iya, ya. Jadi Ibu tinggal klik saja. Tugas diri ya. Ya. Ini namanya yang tadi. Setelah itu kolom akan terbuka kembali. Seperti itu Ibu Lia. Oke. Gimana, sudah jelas? Ya, terima kasih. Jelas, Ya, Mas. Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Mari. Pak Riko, bisa dengar suara saya? Iya, halo, silakan. Ada yang bertanya? Sebentar, ini dari... Sebentar, Pak Riko, saya akan bacakan chatnya terlebih dahulu. Oh iya, dari Bapak Darum Budiarto. Bagaimana menulis rumus matematika? Apakah harus pakai latex? Gimana Pak Riko, bisa dijawab?
sarankan Bapak menulisnya rumus itu di Word terlebih dahulu, kemudian Bapak screenshot. Ketika sudah masuk di video scrap, itu bukan berupa tulisan, tapi gambar. Contohnya Pak Riko, contohnya. Bisa dikasih contoh Pak Riko? Sebentar. Membuat rumus-rumus yang seperti matematika ya di video scrap seperti tulisan Arab atau apapun dibuat dulu dengan ukuran yang besar ya misal 1 tambah 2 kita besarkan ukurannya pakai snipping tool kita simpan tidak terdeteksi oleh baik Bapak Ibu semuanya menuliskan rumus atau tulisan Arab tersebut dulu kemudian di screen apakah kurang jelas Bapak Ibu? Gambarnya diulang lagi Pak Riko. Bisa diulang lagi Pak Riko, untuk gambarnya kurang jelas sepertinya. Oke. Mungkin bisa nyari rumus yang lebih jelas lagi. Jadi begini, pertama buka dulu Microsoft Office Word-nya. Misal ini tulisannya yang ingin dijadikan. Nah, kita sembunyikan tulisan ini supaya print screen. Nah, kita ketikkan di sini snipping. Kemudian pilih new. Kita seleksi gambar ini, lepas kita save, kita beri nama, dan kemudian kita masuk lagi di video scrap. Kita klik image di sini, nah seperti ini, open, tunggu prosesnya, misal ini, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi misal di video scrap, Bapak Ibu bisa menggunakan cara seperti ini. Seperti itu. Ini. Halo Pak Riko.
Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Halo. Halo, saya mau tanya Pak. Makasih Pak. Jadi gini, bagaimana caranya untuk kita itu membuat titik fokus dari satu objek itu dari sudut satu kita fokus ke sudut yang lain. Jadi misalnya kita menampilkan foto peta Indonesia. Nah, awalnya kita fokus di Pulau Jawa, kemudian kita membuat fokus ke Pulau Kalimantan. Nah, itu bagaimana caranya, Bapak? Oke, Pak, saya contohnya. Jadi misal gambar besar ini, Pak ya. Halo ya Pak. Pertama kita ingin fokus dulu ke Siamolek, Pak ya. Kemudian kita klik dulu gambarnya, klik ini. Kemudian kita masukkan gambar pancingan seperti tadi. Script. Awan bengi tak ono. Saudara Dani, saya ada masalah teknis, barangkali Bapak bisa menjawab. Soalnya adalah pemindahan fokus. Jadi misalkan pertama pindah fokus, pertama fokusnya ke Jawa, kemudian beralih ke Pulau Kalimantan, seperti itu.
Ya, Mas Lasno. Maaf. Belum. Aku di rumah. Maaf. Tak buka pintu nih. Gimana? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Pak Deni. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak, bisa. Nah, kita akan ulang lagi ya. Pertama, Ibu masukkan gambar. Setelah itu, Ibu atau Bapak zoom gambar tersebut. Contohnya, saya pertama ada di Kalimantan. Kemudian, jangan lupa untuk logo kamera. Setelah itu, gambar tersebut kita copy paste kembali. Jadi gambar harus ada 2. Kita klik gambar, ya di copy paste Ibu gambarnya. Setelah itu kita klik gambar, ya gambar yang sudah kita kopikan. Terus kembali atau kita arahkan yang di Sulawesi. Jangan lupa untuk logo kameranya kembali. Coba kita putar kembali ya Bu. Ini halaman pertamanya, ini yang keduanya. Terlalu cepat. Durasinya akan tambah lagi. Oh, saya sarankan untuk yang ini untuk durasi kita kasih 0 saja, Bu. Artinya akan mempengaruhi di bagian transisinya atau perpindahannya itu. Nah, seperti gimana Ibu? Apakah sudah jelas? Saya baik, saya akan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Didi. Halo Iko, ada pertanyaan dari Pak Didi.
Bising di sini. Oke. Entah kenapa mulai rame. Oke, dia nggak akan kembali lagi. Itu. Gimana? Apakah sudah jelas? Pak Didi? Apakah sudah jelas? Semoga bisa jelas ya. Ketika kita play, gambar-gambar kita video ini yang akhir ending-endingnya. Nah, akan menampilkan semua project itu. Nah, jadi cara menghilangkannya adalah Selanjutnya dari Pak Jawahir Natsir. Bagaimana cara memberi efek warna pada bagian gambar yang sementara fokus disisipkan atau dikomentari lewat rekord? Gimana Pak Riko? bisa diulangi pertanyaannya. Bagaimana memberi efek warna pada bagian gambar yang sementara fokus disisipkan atau dikomentari? Mana? Gimana Pak Riko? Mohon maaf, suara tidak terdengar Pak Riko. Jadi harus suara saya. Bagaimana? Coba saya minta Anda jelaskan bagaimana. Maksudnya pertanyaan itu maksudnya seperti apa? Saya belum bisa maksud dari pertanyaan. Mungkin gini Pak Riko. Contohnya kayak tadi kan publikasi akan ada beberapa warna. Nah itu bagaimana memberi bisa jelas? Jadi kita menambahkan Cameo tuh Singapura. di sini ada seperti ini atau ada yang lain-lain tadi, ada banyak pilihan, ada pilihan itu semuanya yang mana kayak berbeda.
yang Paham untuk di mana sih? mungkin seperti itu. Baik, saya akan telepon Pak Riko. Halo, Pak Jawahir, bisa dengar suara saya? Mungkin Bapak gambar yang seperti diseleksi seperti itu ya? Pak Jawahir. Halo. Ya. Halo Pak. Halo. Untuk Pak Jawahir. Gimana? Sudah jelas? Pak Jawahir tidak bisa dihubungi. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik. Selanjutnya dari Pak Adhar. Selamat malam Pak Adhar. Selamat malam Pak Dani. Ya silahkan, mau bertanya apa? Silahkan. Ini kan cara menyimpan. Ya. Membuat folder misalnya atau nama filenya kan ya. Itu nanti otomatis folder mana itu Pak? Oh, untuk folder ya Pak? Saya cukup sulit. Jadi kalau Bapak ingin kalau saya ini project ini ingin saya pindahkan ke komputer lain. Itu kan ada base folder gitu Pak ya. Nah, untuk lebih amannya, untuk Bapak bisa lebih tahu di mana sebenarnya file itu tersebut, lebih baik Bapak jadi script file. Menggunakan pertama tekan tombol save atau bergambar disket tersebut, kemudian ekspornya Kan di Jika ada kalkulator. Ya gimana Pak? Apakah sudah jelas? Halo? Halo ya Pak Dani. Gimana? Apakah sudah jelas penjelasan dari Pak Riko? Halo Bapak. Pak Dani. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Gimana Pak? Itu kalau yang basic folder gimana Pak? Basic folder. Kan tadi gambar disket kan? Iya. Klik gambar disket kan ada pilihan
Ya. Nah, ini kan ada base folder, maksudnya mohon maaf. Oh iya. Ini base folder ini adalah misal kita base folder itu ada ini Pak, base folder. Oh, yang di sini Pak ya. Nah, ketika kita nambahkan lagi, misal kita nambahkan Ya. belajar. Ya. Belajar. Simpan. Aku habisan berapa bang? Bila di luar. Drive. Riko. Kalau yang di base folder dengan folder di drive yang kita inginkan itu semuanya bisa diedit atau tidak Pak? Buat folder belajar kan Pak ya? Oh. Edit, yang maksudnya diedit videonya atau foldernya Pak? Yang itu Pak, animasinya nanti yang di base folder ini bisa diedit juga atau tidak Pak? Ini folder belajar ini kan saya baru buat tadi Pak ya? Iya, ini edit nanti animasinya. Ya, kita klik. Nah, ini bisa Pak ya? Edit lagi Pak, bisa. Bisa ya Pak ya. Nanti kalau Bapak boleh Pak. Tanya, Berapa tuh? 1.600. 1.600 loh. Mari kok. sudah selesai ya? Nih. Ya, boleh bertanya satu lagi Pak? Ya, silahkan Pak. Ya, baik. Memang di WA kan ada kiriman yang batch sebelumnya. Nah, bar ya. gimana Pak? Gimana? Halo. Ya, halo. Gimana? Pak. Suara putus-putus Pak. Halo. Apa jutaan di sini? Ya, halo. 100 tajik enggak sih? 1.000. Berarti uangnya mbaknya tadi dapat 3.000 ya? Kembali. Ya, silakan Pak. Ya, di WA kan ada kiriman subscribe ya yang sudah jadi gitu Pak. Iya. Gambar mic. Iya. Kembali lagi ya. Bagian ya. Ya Pak. Yang ini tajik. 1.000 udah. Rata 1.000. Ya, bisa di chat ya Pak. Putus-putus soalnya. Mungkin Bapak bisa menuliskan pertanyaan di chat, nanti saya akan sampaikan kembali Pak. Halo Pak. Halo Bapak. Aqua 2 Bang. Aqua besar. Pak, sudah saya tulis. Oh iya, baik. Nanti saya akan sampaikan kembali ya Pak. Oh, cara memberi warna di bagian komponen gambar. Misalkan seperti Microsoft itu bagaimana Pak? Baik Pak, saya akan jawab langsung.
Orang teman yang di Jakarta keluarganya ngirim ke Habib. Sebetulnya itu kombinasi sama Photoshop, Pak. Adobe Photoshop. Jadi jika Bapak bisa menggunakan Adobe Photoshop, sebenarnya itu bisa, Pak. Jadi itu kombinasi sama Adobe Photoshop. Inde kuliner teroris. Pak Adhar. Pak Adhar, halo. Untuk contoh yang di obrolan WhatsApp tadi itu sebenarnya ada kombinasi dari Photoshop. Jadi gambar tersebut sebenarnya ada dua, dan sebagian lagi ada yang warna dan ada yang tidak. Seperti itu, Bapak. Halo, Bapak. Contohnya? Oh, Rupanya dua tuh motor kabur, yang satu ini. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa mencontohkan di sini. Untuk di sini kita fokus di video script terlebih dahulu, Pak. Jadi untuk selanjutnya Bapak bisa langsung japri ke saya untuk menanyakan pertanyaan tersebut, Pak. Soalnya untuk yang tadi itu kombinasinya dengan Adobe Photoshop, jadi harus main editing gambar. Jadi kami dari mentor akan membahas tentang video script terlebih dahulu, Pak. Gimana, Pak? Semoga nanti Bapak bisa japri ke saya langsung ya, Pak. Baik, Pak Dani, terima kasih. Baik. Mohon maaf ya, Pak. Selanjutnya dari Ibu Kania. foto sama Arif ya. Bagaimana menulis bahasa Arab dengan bahasa Arab? Gimana, Pak Riko bisa menjawabnya? Tulisan Arab tersebut terlebih Word. Kemudian tulisan Arab tersebut, atau saya lebih baik share screen saja ya. Ini adalah kita klik new, kemudian kita seleksi. Misalkan ini tulisan Arab, kemudian kita save, kita masukkan, kemudian kita masuk lagi ke video save. Siapa enggak? Angkatan kan? Angkatan 3 kan? Enggak tahu Berapa kelas? yang bahasa Inggris. Halo Pak Riko. Mohon maaf suara kurang jelas. Pak Riko. Pak Riko. Suara saya.
Silakan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, Pak Riko. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Ibu Kania semoga bisa terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Oke. Tanya Pak Riko. Laptop saya baru install ulang, lalu saya install lagi video script. Waktu dijalankan muncul tampilan the installation page or not be open. Apa tindakan saya selanjutnya? Terima kasih. Mohon maaf Pak Riko, kurang jelas suaranya. Jelasan abasa. Apa itu? Kalau sudah di mana? Itu korup. Tuh, seperti itu. Halo Ibu Darlianti. Gimana Ibu? Apakah sudah jelas? Saya akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Neng Fitriani. Jika sudah install ulang Microsoft Office 2013, lalu cara publish video script ke PowerPoint lanjut gimana Pak? Pak Riko bisa dijawab? Misal kita punya ini project, untuk project, kemudian kita Oh, dia ada Rabu. ya, Besok apa rutenya? Papa ngobrol sama siapa itu? kemudian kita Oh, kok tadi belum pulang kan? ini Ada apa namanya? Anu di sana nggak malu-malu? Sudah nih, enggak itu sudah dipasang fotonya. pilih komputer di display, kemudian create video seperti ini. Ini ada proses pembuatan videonya, pengeksportan video dari point menjadi file video, dan kita cek hasilnya. Ini adalah hasilnya. Nah, seperti ini. Baik, seperti yang saya sampaikan. Apakah ada yang kurang paham? Halo? Halo? Ya, Pak Riko. Apakah masih kurang paham? Halo? Halo Ibu Neng. Ibu Neng Fitriani. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oh, dari Ibu Darlianti ya. Penjelasan pertanyaan saya kok tidak ada suaranya Pak Dani.
Baik Ibu, Ibu tadi bertanya tentang Ya, sudah. Ya, halo, Halo sudah Bu, dari dengar yang suaranya, Bu? Ya, tadi saya menjelaskan sudah terdengar apa tidak Bu? Tidak sudah, terdengar ya. ya? Sudah. Sudah terdengar. Ya. Ya, terima Masih kasih sudah saya. paham Bu ya? Sudah, sudah, terima kasih. Ya. Ada Tidak. Kami masih berikan waktu untuk yang mau bertanya silakan. Kami masih memberikan waktu. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang tanya. Jadi saya akan sampaikan tugas pada sesi kali ini. Saya akan share screen. Jadi tugas pada pertemuan kali ini adalah membuat video animasi tentang pembelajaran. Jadi maksudnya tentang pembelajaran itu adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang Bapak ajarkan pada siswa-siswi Bapak. Jadi misalkan Bapak mengajarkan tentang matematika, Bapak Ibu silakan membuat video animasi tentang matematika dengan persyaratan seperti ini. Harus ada judul, kemudian harus ada nama pembuat, harus ada nama kelompok bila membuatnya itu dikerjakan tim, kemudian wajib mencantumkan logo Syamolek dan mencantumkan logo institusi pembuat. Jadi logo seperti logo sekolahan Bapak Ibu semuanya. Kemudian waktu pembuatan video animasi tugas ini Bapak harus menggunakan seperti contoh storyline ini. Jadi sudah tersusun rapi, mulai dari opening, kemudian slide selanjutnya apa, itu sudah tersusun rapi. Jadi Bapak Ibu semuanya mengumpulkan dulu ide-idenya, kemudian tuliskan menjadi storyline seperti gambar yang saya share ini. Kemudian Bapak Ibu baru membuat videonya. Jadi Bapak Ibu membuat video tugas berdasarkan storyline yang Bapak Ibu semuanya buat. Waktu pengumpulan tugas, silakan videonya diupload ke YouTube, kemudian linknya pastekan di tugas 1, di form pengumpulan tugas 1. Untuk storyline tidak dikumpulkan, namun persyaratannya adalah pembuatan video tersebut harus sesuai dengan storyline yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada Saudara Dani. Baik Pak Riko, Ibu Bapak pelatihan animasi drawing 2. Saya masih memberikan kesempatan pertanyaan sekali lagi. Jika masih ada yang mau bertanya, silahkan. Oh, Pak Dani, ada yang masih bertanya dari Ibu Lia Ulfa, meminta untuk publis ke Office 2013. Apakah saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan? Oh, silahkan Pak Riko. Silahkan Pak Riko. Baik. Jadi misal ini adalah saya buat coret-coretan dulu untuk contohnya. Ya. Pertama kita klik tombol publish render, kemudian pilih PowerPoint. Tunggu sampai pembuatannya ini selesai. Ya. Ya, jadi kalau kita masih memakai trial,
lambang atau logo video scrap ini masih ada di video yang sudah kita buat nanti. Nah, setelah kita simpan, kita ekspor ke PowerPoint, kita simpan dulu file PowerPoint-nya. Kita save, kemudian tunggu. Nah, ini adalah file yang tadi kita buat. Nah, contoh seperti ini. Kemudian menyimpannya menjadikan video adalah klik file, kemudian ekspor, create video, pilih komputer dan HD display, kemudian create video. Kita beri nama, misal tugas 1, kita save. Nah, tunggu dulu sampai proses ini selesai. Ketika nanti kita selesai membuatnya, maksud saya ketika PowerPoint sudah selesai mengekspor videonya, silakan Bapak Ibu cari di mana Bapak Ibu tadi menyimpannya. Seperti saya simpan di F. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu, Bu Alfa, yang bisa saya sampaikan. Apakah kurang jelas? Terima kasih. Anu Mas, kalau kita tadi kan bisa coba nih. Di laptop saya itu Windows 2007, Office 2007. Ketika saya publish tidak bisa, Mas. Memang untuk Windows ya, untuk 2007 memang tidak support. Untuk terus yang support berapa, Pak? Mungkin bukan Windows-nya, Pak Riko. Iya, maksud saya Office-nya. Untuk Office 2007, untuk Office 2007 memang tidak support. Yang support 2007 ke atas. Kalaupun support itu harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan saya setelah mencari-cari ternyata rata-rata berbayar semuanya. Berarti Seperti itu, Bu. 2010 ya, Mas ya? Baru. Iya, 2010, 2013 seharusnya sudah bisa. Terima kasih penjelasannya, Mas. Iya. Baik. Jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Riko, mohon maaf. Halo, Pak. Iya. Ya. Halo. Ya, silakan, Pak. Iya, ada, Pak. Itu Pak, tugasnya itu ada terbatasan ini tanggalnya berapa hari gitu, terus season waktunya apa dibatasi nggak, berapa menit atau berapa detik gitu? Saya sudah. Untuk sesi waktu kita tidak membatasi, tapi untuk pengumpulan tugas kita batasi sampai pertemuan yang akan datang kembali. Oh, iya, atau minggu depan. Iya, siap. Berarti sudah diupload itu, yang sudah di-share-kan itu linknya, iya? Iya, Pak. Bapak share atau Bapak masukkan ke MMOC. Nanti kalau ada informasi, perubahan informasi, segera saya sampaikan di grup. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, saya akan tambahkan, Pak Riko. Untuk durasi itu saya sarankan jangan terlalu lama-lama. Masalahnya nanti akan di masalah rendernya itu semakin durasinya panjang akan semakin lama juga rendernya. Dan saya kami tidak membatasi. Begini Bapak Ibu. Yang penting Bapak mau bikinnya berapa, tapi saya sarankan tidak usah lama-lama karena untuk perenderannya itu nantinya akan menghambat juga, Pak. Jadi saya tambahi lagi ya, Saudara Dani. Maksimal biasanya anak-anak bisa menangkap apa yang kita sampaikan lewat video itu adalah 15 menit, itu maksimal. Tapi ada minimalnya. Mungkin ada anak yang hanya bisa menangkap video itu paling lama 5 menit. Jadi saya sarankan Bapak Ibu nanti membuat videonya masih 5 menit saja. Nanti karena ada berbagai masalah kalau Bapak Ibu membuatnya terlalu lama, salah satunya adalah proses ekspor. Apalagi nanti kalau proses uploadingnya ke YouTube, nanti filenya juga pasti besar kalau filenya lama, atau maksud saya animasinya lama, seperti itu. Siap. Baik, saya sarankan juga Ibu Bapak untuk durasi scan yang ada di sini, usahakan Ibu Bapak untuk merubahnya ke yang lebih kecil lagi. Jadi semakin ininya besar akan semakin memperlambat juga Ibu. Jadi dimohon untuk durasi waktu yang ada di sini, untuk palwenya ini bisa dikurangi lebih kecil lagi ya Ibu Bapak. Nantinya agar bisa mempercepat renderingnya.
Baik, saran dari saya seperti itu. Riko, ini masih ada pertanyaan? Oke, silakan lanjutkan. Dalam form pengumpulan tugas ada isian kelompok 1 sampai 6. Sudah ada daftar nama-nama kami dalam kelompok berapa? Maksudnya Pak Riko bisa jawab? Ya, jadi kita adalah kelompok animasi TO 2.3, Bu. Jadi nanti mengumpulkan, kita pilih kelompok Bapak Ibu pilih kelompok 3. Karena bisa kita lihat namanya grup kita adalah TO animasi batch 2.3. Jadi Bapak Ibu nanti pilih kelompok 3, seperti itu. Halo? Ya Pak Riko, maksudnya ada daftar nama-nama peserta dalam kelompoknya, kelompok belajar online-nya, gimana? Apakah ada? Yang penting waktu kita membuka tugas, Saudara Dani, tolong suaranya itu di mute semua. Baik. Pak Riko, kurang jelas? Jadi yang paling penting waktu kita mengumpulkan tugas adalah mengisi nama lengkap, tulis beserta gelar, kemudian pilih kelompok. Kita kelompok 3, karena grup animasi kita namanya TO Animasi Batch 2.3, jadi kita kelompok 3. Kemudian isi institusi asal sekolahan Anda, kemudian link video yang Bapak Ibu sudah upload di YouTube. Untuk pembuatan tugas animasi ini harus beracuan pada storyline yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kumpulkan ide dulu, kemudian Bapak Ibu buat storyline dulu, kemudian Bapak Ibu membuat video animasi tersebut berdasarkan storyline yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk yang saya sampaikan. Saya masih beri waktu kesempatan untuk bertanya bagi yang Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. Silakan Saudara Dani. Baik Pak Riko, silakan Ibu Bapak. Ya Pak Riko, Pak Dani mohon maaf. Iya. Untuk tadi render ya, untuk mau dipublish itu kita pilih harus ke PowerPoint dulu gitu ya. Iya, bisa ke PowerPoint, bisa ke YouTube, Pak. Oh, nggak masalah, Pak ya? Nggak masalah. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Silakan, ada lagi untuk yang bertanya? Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Itu Pak storyline Bapak siapa? Pak Heri, Pak. Oh iya, baik Pak. Bandung. Itu baik. Storyline ada di emosi Pak ya? Panduan storyline. Ada panduan Pak. Storyline. Contohnya ada. Contohnya ada Pak. Di bagian apa itu? Saya buka di sesi 5, kemudian contoh storyline. Oh, sip. Ya, nanti kalau ada yang masih bingung, Bapak bisa chat ke grup atau chat pribadi ke saya. Boleh, siap. Makasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang bertanya? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Apakah masih ada yang bertanya? Cukup Pak. Cukup jelas Pak. Oh, udah. Baik. Pertemuan kali ini mungkin kami akan akhiri. Mohon maaf jika pertemuan yang ketiga ini kami mempunyai masalah. Kami dari tim Simolek mohon minta maaf dari Bapak Ibu. Semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan berkah
Dan semoga ilmu kita bermanfaat. Ibu Bapak tetap semangat. Jika masih ada pertanyaan, bisa kita chat di grup. Baik, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih untuk waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Riko Rizky Putra, mohon izin untuk undur diri dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau kita ada masalah teknis-teknis seperti tadi. Bagi Bapak Ibu yang masih belum paham sama sekali, silakan chat ke grup. Tapi kalau malu-malu, silakan chat ke WA saya secara pribadi. Tidak usah sungkan-sungkan, akan saya jawab semampu saya, sebisa saya. Akan saya bantu untuk Bapak Ibu semuanya agar bisa lulus semua. Saya tidak bisa membantu untuk meluluskan, tapi saya bisa mengajari teknis-teknis dalam pembuatan tugas-tugas. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.